Nah, ini fungsinya podcast ini ya. Pada tahun ini sudah 17 tahun dan bisa memilih, boleh loh langsung datang ke kantor KPU kabupaten. Kami berharap masyarakat makin sadar pentingnya untuk cek data pemilih dan aktif melapor bila ada kesalahan. PKPU ini bukan untuk sekedar aturan, tapi fondasi agar pemilu berjalan jujur dan adil sejak awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat JDIH, jumpa kembali dengan podcast JDIH KPU Kabupaten Bondowoso. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu peraturan KPU yang ada di JDIH, yaitu Peraturan KPU nomor 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kali ini kita akan bersama dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Ibu Imro'atul Husna. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Bondowoso Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kemudian kita juga bersama Kasubag Perencanaan Data dan Informasi. Halo. Mas Ama Apriansa. Halo. Baik, selamat datang Bu Im dan Mas Ama. Terima kasih. Baik Bu Im dan Mas Ama. Seperti kita ketahui bersama bahwa di JDIH ketika kita melihat daftar peraturan KPU yang sudah muncul di sana untuk tahun 2025 ini, kita hanya menemukan satu PKPU, yaitu PKPU 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, kita akan sedikit mengupas tentang itu. Seperti apa dan bagaimana pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu. Mungkin langsung saja, apa itu PDPB itu? Mungkin Bu Im atau Mas Ama bisa menjelaskan ini, Bu. Monggo Bu Im dulu. Siap. Terima kasih Pak Ilyas. Untuk PDPB sendiri itu adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi itu kegiatannya KPU setelah tidak ada tahapan pemilihan yang kita lakukan untuk memperbarui data pemilih yang ada itu sesuai dengan PKPU kita yang terbaru, PKPU 1 tahun 2025. Seperti itu. Jadi berkelanjutan ini berarti terus-menerus ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi ini sifatnya Rutin? kita rutin. Triwulan sekali, 3 bulan triwulan sekali. Itu. Secara rutin ini akan terus diperbaharui gitu ya? Iya, betul. Teknisnya seperti apa ini? Turun lapangan atau apa atau gimana gitu mungkin? Oke, terima kasih. Boleh saya menambahkan informasinya dari Ibu Im. Jadi begini, pada saat kita pemilu terakhir, seluruh pemilih itu sudah terdaftar di dalam daftar pemilih tetap DPT. Masalahnya adalah pemilih ataupun masyarakat yang mempunyai hak pilih itu akan terus mengalami perubahan kependudukan, dalam artian apa dia itu meninggal, atau bisa juga dia itu dalam tahun-tahun berikutnya masuk TNI Polri, ataupun kebaliknya keluar dari TNI atau Polri sebagai purnawirawan. Nah, itu harus kita data-data tersebut harus kita capture, harus kita masukkan ke daftar pemilih tersebut, daftar pemilu yang terakhir, sehingga terbitlah istilah namanya PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi titik tolaknya itu satu, kita dasar datanya itu dari DPT pemilu terakhir dengan data-data yang kita dapatkan dari pihak-pihak atau instansi-instansi terkait yang menyatakan bahwa butuh mengupdate, butuh memutakhirkan data pemilih yang pemilu terakhir tersebut. Demikian filosofi dasarnya lah, seperti itu kira-kira. Nah, ini yang menarik ini karena tentunya di dalam PKP itu kan kemudian didetailkan bagaimana prosesnya ya gitu ya. Jadi kalau saya bilang kalau kita menyimak tadi Mas Ama bilang kita mendapatkan data dari berbagai instansi
Betul. Betul ya. Berarti ini adalah kira-kira adalah kerja bersama KPU dengan beberapa instansi. Betul. Oke, ini berarti langsung pusat atau juga di kabupaten kota, di level kabupaten kota untuk pemutakhirannya, Untuk pemutakhirannya di level kabupaten kota, level Pak. kabupaten kota. Jadi kita dapat turunan data itu dari Kemendagri berupa Oke. DP4 itu yang berasal dari DPT terakhir pemilihan itu. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita koordinasi dengan Dukcapil Kabupaten untuk mensinkronkan data tersebut. Seperti itu. Oke. Eh, jadi data tetap dari KPU, tetap dari pusat, Pusat. Kemendagri, Ya, melalui itu Sidalih. Kemudian di sini diambil, kemudian dilakukan sinkronisasi dengan data Dukcapil gitu teknisnya. Oke. Menambahkan informasi dari Bu Iim tadi bahwa dalam proses PDPB ini, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, data utamanya itu adalah DPT pemilu terakhir. Itu satu. Yang kedua, data DPT pemilu terakhir tersebut akan dipadukan atau di cross check dengan data yang turun dari KPU RI. Kita kan tingkatnya dari KPU Kabupaten ya. Baik. Nah, KPU RI dengan Kemendagri mereka akan bekerja sama sehingga setiap 6 bulan, 3 bulan apa 6 bulan ya? Kalau RI 6 bulan. 6 bulan. Setiap 6 bulan bulan. KPU dengan Kemendagri itu akan menurunkan hasil kerjanya mereka untuk data-data pemilih yang seharusnya di TMS karena orangnya sudah meninggal ataupun orangnya ini untuk tahun ini baru berumur 17 tahun sehingga mendapat hak milih. Itu tiap 6 bulan itu akan diturunkan. Nah, itu adalah data utama PDPB. Tapi di luar itu kita boleh kok. Nah, ini fungsinya podcast ini ya. Jadi masyarakat yang sadar ataupun menginginkan update datanya dalam artian kalau pemilu terakhirnya mereka belum bisa memilih pada tahun ini sudah 17 tahun dan bisa memilih, boleh loh langsung datang ke kantor KPU kabupaten gitu. akan gitu. akan diterima langsung datang ke kantor KPU kabupaten kota. Nah, inilah fungsinya podcast ini biar masyarakat tahu. Baik. Jadi masyarakat bisa kok datang masuk ke kantor KPU kabupaten di tiap-tiap kabupaten di seluruh Indonesia menyatakan bahwa saya sudah 17 tahun atau saya sudah pensiun dari TNI Polri misalnya gitu ya. Bisa. Nah, bagus menyebutkan TNI Polri. Mengenai TNI Polri juga sebetulnya kita KPU Kabupaten juga punya koordinasi atau punya kerjasama berbagi data dengan teman-teman di kepolisian ataupun teman-teman di Kodim istilahnya di tingkat kabupaten untuk anggota-anggota mereka yang sudah purna tugas. Mereka biasa kok ngasih data. Seperti itu. Jadi memang sebenarnya sudah terjalin kerjasama itu dengan instansi-instansi itu. Data utama kita untuk PDPB ini betul dari KPU RI kerjasama dengan Kemendagri. Tetapi data sampingannya juga kita tetap menerima kok dari secara horizontal di instansi terkait. Seperti misalnya kalau kita kan di KPU Kabupaten Bondowoso kemarin Ibu Iim sudah sempat berkoordinasi dengan Lapas juga sudah berkoordinasi dengan Dispenduk Capilnya tingkat kabupaten untuk yang memastikan list-list daftar-daftar orang-orang yang harus masuk dan di TMS dari DPT pemilu terakhir. Iya, saya lihat kemarin di medsosnya KPU ada koordinasi dengan Dispenduk Capil Bu Im ya. Bu Im yang koordinasi langsung dengan Dispenduk. Apa Bu yang kira-kira dilaksanakan ketika koordinasi itu Bu? Jadi kita sampaikan bahwa memang KPU Bondowoso ini mempunyai gawe sekarang ini yaitu pemutakhiran data pemilih tersebut. Jadi kita sampaikan, kita koordinasikan dan Pak Agung sebagai Kepala Dukcapil Bondowoso kemarin mengapresiasi itu ya dan langsung untuk langsung berkoordinasi saja untuk stafnya dengan
setelah kami datinkan gitu. Berarti teknisnya data dari KPU kemudian disandingkan dengan data Dukcapil gitu. Saya masih masih ngawang nih teknis pelaksanaannya nih. Teknis pelaksanaannya itu pastinya secara garis besar seperti itu. Tapi juga kita juga dalam proses ini proses langkahnya KPU itu pasti juga kan ada teman dari Bawaslu. Jadi Ya. tetap koordinasinya pada saat kita mengkoordinasikan dengan Dispenduk Capil. Oh ya, tolong digarisbawahi pada saat kita koordinasi KPU Kabupaten Bondowoso koordinasi dengan Dispenduk Kabupaten Bondowoso, di situ juga ada teman-teman dari Bawaslu. Oke. untuk tetap mengawal langkah-langkah yang dilakukan oleh KPU. Nah, kalau untuk teknisnya itu pekerjaannya agak sedikit membosankan ya. Jadi kita ini ada berapa ratus ribu nama pemilih nih, Oke. ya kan, di DPT yang terakhir. Oke. Terus kita dapat sekian puluh ribu Nama. dari Ini deh konkretnya deh. konkretnya. Saya coba sederhanakan Oke, ya. oke. Kan ini kan katanya ada plenonya nanti ya. Ah, ya, Ada pasti. pleno penetap apa pleno itu berarti judulnya apa ya? Pleno terbuka penetapan daftar pemilih berkelanjutan gitu. Untuk ininya. Untuk kira-kira judul plenonya. Oh, itu sebetulnya muara akhirnya ya. Ya, ini ngomongin tentang muara akhir nih ya. Ini mau pleno kapan ini? Oke. Mau pleno Juli. Tanggal 2 Juli. Tanggal 2 Juli. Oke. Berarti besok tanggal 2 Juli akan ada pleno. Nah, pleno itu adalah pleno untuk menetapkan apa? Hasil pemutakhiran data pemilih. Pleno menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih. Betul. Triwulan 2. Kita triwulan Ya, 2. triwulan kedua atau di bulan. Triwulan 2. Ya, jadi kan Oh, tentunya- triwulan 2 di tahun 2025. Iya. Oke, berarti di situ nanti menetapkan kira-kira jumlahnya. rekapitulasinya berapa jumlahnya. Betul. Gitu ya. Betul. Termasuk by name-nya juga. Termasuk Tentunya ya. BNN-nya, iya pastinya. Tentunya, karena ada Tapi rekapnya. memang ada beberapa kolom yang akan di-hide, dibintang. Oke. Ada nick, nomor segala macam. Nah, nama-nama yang ditetapkan pada tanggal 2 itu adalah hasil sinkronisasi data yang diambil dari KPU, Betul. kemudian berkoordinasi dengan instansi-instansi itu. Terkait. Oke, baik, siap. Jadi sederhananya seperti itu berarti ya. Menuju ke nama-nama itu, teman-teman KPU itu melakukan koordinasi dengan berbagai instansi Betul. untuk cross check kebenaran data itu, gitu Kita ya. memperkaya. Siapa tahu ada Memperkaya. teman-teman instansi lain yang ingin menambahkan data tersebut. Itu baik yang masuk maupun yang keluar. Betul. Memasuk itu Oh. dalam artian kita harus TMS nama tersebut dari DPT Betul. ataupun menambahkan baru Iya. di DPT tersebut. Ya, yang masuk kan berarti yang kira-kira pemilih baru itu berarti Ya. Untuk yang masuk itu ada beberapa kriteria. Iya. Salah satunya itu yang pasti yang terbanyak itu adalah warga masyarakat yang baru berumur 17 tahun. Itu paling banyak. ya Sudah menikah. Sudah Sudah menikah menikah. walaupun belum 17 tapi sudah Sudah menikah menikah, masuk juga. Tapi itu Mempunyai hak pilih. itu kan sudah menikah belum 17 itu di kependudukan atau di KUA tercatat juga nggak? Nah, untuk tercatat nggak tercatat itu masyarakat Indonesia itu sangat-sangat beragam ya Pak ya mengenai perkawinan. Jadi kita itu Nggak, artinya bisa melakukan klaim misalnya saya sudah menikah. Gitu. Nah, itu sedangkan yang maksud rata-rata saya. yang seperti itu kan usianya di bawah oh ya. Tapi yang pasti adalah Punya batas. akte nikah kok. Buku Oh, nikah. tetap itu. Ah, tetap ah, punya. jadi Bisa kita dipakai. akhirnya iya. Jadi kalau misalnya untuk pernikahan itu Siap. kita jelas secara legal formil. Agama. Secara Ah, negara. harus Secara legal negara. formilnya ada. Walaupun memang ada beberapa yang nikah ternyata kan belum tercatat bisa aja kan. Iya, gitu, iya, iya. masyarakat Nikah kan. sendiri begitu itu tidak tercatat. Iya, berarti itu tidak juga. bisa. Tidak termasuk kategori ya. Iya, Tidak termasuk. termasuk. Berarti yang dimaksud sini tentunya yang sudah mendapatkan Sah. keabsahan dari negara. Betul. Oke. Berarti yang Tapi pemilih itu baru secara persentase kecil kok. kecil ya. Nah, Oke. Pemilih baru, kemudian sudah kawin, kemudian pensiunan ya. Nah, itu juga agak sedikit Pensiunan banyak. TNI Polri. Betul. Kemudian di sini kayaknya ada mantan terpidana yang hak politiknya dipulihkan, tapi mungkin Betul. nggak Itu terlalu ya. nggak terlalu. Sangat kecil sekali. Yang TMS sekarang, yang TMS itu berarti yang kira-kira dicoret itu berarti yang Meninggal. Contoh meninggal dunia. Bener ya, dicoret kan? Nah, Gimana? meninggal dunia Statusnya juga di gimana? masyarakat kita itu juga banyak tuh ceritanya.
Tidak melaporkan. Nah, jadi gini, tidak melaporkan. jadi masyarakat Indonesia itu entah mengapa itu meninggal dunia itu mungkin karena ini ya Kultur masyarakat mungkin ya. kalau orang meninggal sudah dikuburkan, disolatkan, selesai kan gitu sih. Iya. Padahal ada Betul itu. iya benar. Padahal ada kewajiban-kewajiban Melaporkan. kependudukan. Oh, Bener siap. nggak? Iya, betul. Iya, harus ada keluar akte Akte kematian. kartu kuning lah Hah? kira-kira ya kalau. Enggak, kartu bukan kuning kartu kurang. kuning ya. Kartu kuning kurang. Akte. Harus akte. Kartu Akte kuning itu yang kematian. keluarkan kan bisa Desa. 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 Padahal Iya, kalau betul. akte itu kuat, itu sudah Pasti berarti. di spenduk itu tingkat kabupaten. Oh gitu. Nah ini saya Iya. juga baru tahu. Berarti Dan juga banyak yang ada karena satu lain hal, ada yang meninggal tapi tidak dilaporkan karena punya motif-motif Bantuan. tertentu. iya. Iya kan? Ada juga yang Nah ini edukasi yang penting ini. makanya kalau misalnya meninggal ngaku aja lah meninggal gitu kan. Yang aku siapa Ya. ini? Yang meninggal. Iya betul. Karena kalau nggak di pencatatannya salah jadi beban kan gitu kan? Pasti. Jadi beban. Oke. Kita akan menampung begitu banyak list nama, ternyata nama-nama itu sudah ada di liang lahat semua. Kan Oke. repot. Terus kemudian ada juga yang diterima jadi TNI Polri Nah, gitu ya. itu juga. Itu banyak nggak kira-kira kalau model kayak Relatif gitu? kecil sih. Kecil ya, kecil, Persentase kecil. kecil. Ya nanti kita koordinasikan juga kan. dengan Betul, Bu. TNI. Itu semua masyarakat yang terkategori itu, baik yang sebelumnya TMS menjadi MS atau sebelumnya MS menjadi TMS, itu bisa langsung ke KPU Bondowoso. Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, kan tiap-tiap kantor KPU di tingkat kabupaten itu nanti akan ada nomor hotline. KPU Bondowoso sudah punya hotline. Ya dong, nanti kita akan Langsung saja sosialisasikan. disebutkan. Nah, Nanti disebutkan. dicek di bawah Iya, ada hotline. ada hotline. nanti Berapa? ya. Oke, nanti di akhir ya. Nanti di akhir. Oke, siap. Butuh dokumen nggak? Misalnya yang harus dibawa ketika misalnya ke KPU. Yang penting lapor aja dulu. Nanti kita akan follow up dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan. Tapi yang pasti Oke, yang penting datang ke intinya stelsel aktif lah istilahnya ya. Kalau misalnya nggak datang ke sini, kemungkinan perubahan itu tetap masih ada kan tapi ya? Bisa. Kan Bisa, kita berkelanjutan. Bisa ya, maksud tetap. saya gini, data yang kita terima, walaupun itu dari KPU RI, walaupun itu dari Dinas Kependudukan, walaupun dari masyarakat sendiri, itu akan kita cross check kok. Oke. Itu. Jadi nggak serta mentah-mentah kita terima langsung kita coret misalnya, atau kita masukkan baru gitu. Itu nggak. Kita ada prosesnya lagi. Oke. Dan semuanya itu juga akan secara transparan, kita juga akan diawasi oleh teman-teman dari Bawaslu. Nah, sekarang nyambungnya ke Sidali nih. Jadi misalnya, bukan Sidali ya. Kalau misalnya teman-teman yang sudah jadi pemilih pemula nih, kemudian datang ke KPU. Pak, Bu, saya sudah umur 17. Minta tolong untuk dimutakhirkan lah misalnya gitu ya. Kemudian Namanya kita minta melakukan, dimasukin. kita masukin nih datanya. Betul. Misalnya kita cek, nggak mungkin ya. Kalau misalnya cek DPT itu berarti bukan posisi per hari ini ya? Bisa Bukan. Bukan ya? Nggak bisa ya? Bukan. Jadi kemungkinan loh ya, karena memang itu prosesnya itu kan berjenjang ya, dari tingkat kabupaten nanti direkap di tingkat provinsi, dari provinsi akan direkap di tingkat RI. Jadi kemungkinan sekitar 3 atau 4 bulan nanti bisa Baru proses cek, itu. bisa lihat online namanya dia, nicknya itu terdaftar di daftar pemilih atau tidak. Tapi ketika non tahapan gini, misalnya saya pun bisa cek bahwa saya ini sebenarnya masuk ke DPT atau enggak gitu bisa? Bisa dong. Non tahapan gini? Iya. Bisa ya? Cek DPT online. Oh itu bukan berarti yang sudah secara resmi di DPT ketika tahapan, enggak? Itu Ketika per 3 non bulan. tahapan? Betul. Per 3 bulan? Per 3 bulan. 3 bulan atau 4 bulan itu itunya siklus permutakhirannya. Oh, berarti tetap dibuka Oh iya pasti. proses cek DPT online Cek itu. DPT online. Oke. Barangkali menemukan yang unik-unik gitu selama proses pemutakhiran ini. Kasus unik, kejadian unik, data unik misalnya gitu. Sampai hari ini belum ada ya. Ada bocoran nggak berapa ini jumlah Nah, di itu. Bondowoso? Boleh dibocorkan nggak? Untuk prosesi pleno ini pleno tanggal 2, berarti posisi per hari ini kan belum tutup ya datanya, belum ya. Nanti ditutup ketika sudah masuk rapat pleno itu gitu ya. Betul. Perkiraan kisaran berapa jumlah yang masuk keluar gitu? Bisa diestimasi?
untuk Itu kan ini ya Pak ya, ada di operator Sidali ya, untuk Eh, semua eh, data yang kita datanya. terima tap- itu ada di operator Sidali. Cuman mm, jadi untuk data meninggal, data pindah domisili baik masuk ataupun Oh keluar, iya, pindah terus domisili ya. yang apa itu TNI yang purna ataupun yang baru aktif itu semua ada di situ. Jadi kalau kita ditanya berapa kira-kira itu hari ini belum bisa Belum menjawab. bisa menjawab ya berapa jumlah estimasinya. Ya. Level koordinasinya dengan Dispenduk ya, tidak sampai ke tingkat bawah gitu. Nggak ada. Karena dulu saya punya pikiran gitu. jangan. KPU punya Kita nggak punya Nggak punya sumber daya. prajurit, nggak Ya, punya prajurit. enggak. Nah. Itu kata kalau istilahnya Bu Im itu KPU Kabupaten Bondowoso tidak punya prajurit di tingkat kecamatan maupun kecamatan di desa. dan desa. Desa. Oh. Dan Tapi tidak ada. misalnya mungkin nggak dari 23 kecamatan, 23 Ya. kecamatan, kemudian kita sehari satu kecamatan gitu, Jalan-jalan. Capek, update Pak. datanya. Itu capek, Pak. Nggak tapi memang secara prosedur tingkat koordinasinya hanya sampai di level kabupaten kota, masih ini, tidak sampai ke kecamatan ya. Dan, Berarti- dan memang karena gini ya, karena kita itu karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan manpower, juga anggaran, kita nggak bisa turun ke bawah. Karena itu kita butuh podcast ini. Dalam artian apa? Dalam artian kita butuh masyarakat proaktif, sel-sel aktif untuk menanyakan keberadaan dia di daftar pemilih ada atau enggak. Nah, itu yang kita Oke. ingin menggugah. Masyarakat. Nah, Berarti kan ini, berarti harus punya kreativitas dalam proses sosialisasinya ya. eh, Nah, dari- punya- iya dari gimana dari, itu? dari udah kalau bisa ngomong kata-kata sosialisasi itu juga sudah menunjukkan berarti harus ada anggarannya dong ke sosialisasi Oh, kan iya, gitu iya, sih. iya. Nah, itu yang kita akhirnya balik lagi ke tadi. Karena memang kita keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran. Hmm. Baik, posisi apa namanya Ya istilahnya? kan? Ya, lah, Efisiensi. Efisiensi. Baik. Ya, oke. Tahun 2025 itu identik dengan kata-kata efisiensi gitu kan. Kalau tahun 2000 identik dengan milenium gitu kan. Kalau 2025 efisiensi. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi pada tanggal 2 nanti, tanggal 2 Juli kita akan melaksanakan rapat pleno pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini rencananya memang akan dilaksanakan serentak Jawa Jawa Timur. Timur. Rencananya seperti itu. Nah, ini sebelum tanggal 2 ini mau ngapain nih? Sebelum tanggal 2 ini yang harus dilakukan oleh KPU Bondowoso apa? Yang jelas kita mempersiapkan undangan. Yang pertama untuk Bawaslu, terus dinas yang terkait dengan kependudukan, Dukcapil, sama instansi terkait. Bisa jadi nanti kita undang untuk TNI, Polri, Kesbang, sama Lapas. Karena Oke. kita punya Loksus di Bondowoso. Itu instansi yang kemarin sudah dilakukan koordinasi gitu ya kira-kira ya. Iya. Beberapa instansi itu. Ya, betul. Selanjutnya nanti kita akan merekap untuk untuk penetapan DPTB ini, untuk menindaklanjuti jika ada tanggapan masyarakat sebelum penetapan bisa kita kerjakan ya untuk itu. Nah, setelah itu nanti kita masuk di tanggal 2-nya untuk rapat terbukanya. Rapat pleno terbuka ya. Ya, rapat pleno Menetapkan daftar pemilih berkelanjutan. Nanti outputnya dalam bentuk rekapitulasi. Kita akan umumkan itu juga ya. Betul. Nanti KPU Bondowoso akan Di mengumumkan seluruh termasuk channel. nama-namanya juga enggak? Eh, Enggak ya. nama-namanya iya, tapi yang pertama-tama di kita hype rekap itu. dulu. Ada beberapa item kependudukan yang akan kita tutup. Kita tutup. Oke. Ya. Oke, baik Bu. Untuk kata penutup Bu untuk podcast pada kesempatan kali ini untuk masyarakat Bondowoso mungkin. Kami berharap masyarakat makin sadar pentingnya untuk cek data pemilih dan aktif melapor bila ada kesalahan. PKPU ini bukan untuk sekedar aturan, tapi pondasi agar pemilu berjalan jujur dan adil sejak awal. Baik, terima kasih. Demikian Sobat JDIH, jumpa kembali dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.